yahtasu bi rahmati mayasya. Ya. Tergantung nanti anugerah kasih sayangnya Allah kepada orang yang dipilihnya. Ya. Yang jelas kedua-duanya selamat. Tapi apakah kita mengkaji ilmu tauhid dan ma'rifat untuk itu? Tidak. Ya. Kita mengkaji ilmu tauhid, mengkaji ilmu ma'rifat supaya kita sadar bahwa diri kita itu nggak ada, itu aja. Ya. Diri kita ini tidak berwujud, diri kita ini juga tidak bersifat, itu maksudnya. Kalau diri kita ini berwujud dan bersifat, inilah yang dikatakan Allah, waquduhan nasu wal hijara. Diri yang berwujud dan bersifat itu akan dimakan oleh api neraka. Dia akan menjadi bahan bakarnya. Maka sempurnakanlah pandangan batin kita untuk menilik sedalam-dalamnya, supaya tidak lagi terpandang dan tertilik rasa keakuan diri kita ini yang berwujud dan yang bersifat. Itu maksudnya tuh. Kalau masih ada sebesar zarah rasa keakuan diri kita ini yang merasa diri kita ini wujud dan bersifat, alamat sangsai sangsaru namanya Bapak Ibu. Ya. Arugi kita Bapak Ibu. Dalam perantauan kita di alam dunia ini 50, 60, 70 tahun. Kenapa? Karena di akhir kesudahan hidupnya dia itu tergelincir kalau tidak terpleset atau terjungkang. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Innallaha la yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Allah tidak melihat banyaknya amal yang kamu lakukan, sholatmu, puasamu, tapi baru dipandang dan ditilik Allah, amalmu itu, sholat dan puasamu itu adalah akhir kesudahan hidupmu. Akhir kesudahan hidup di mana letaknya Bapak Ibu? Innallaha la yanzuru bi kasrati wasyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Allah tidak pandang, Allah tidak lihat banyaknya amal ibadahmu, sholatmu, puasamu yang kamu kerjakan di waktu hidupmu, tapi baru Allah pandang, Allah lihat amal ibadah, sholat dan puasamu itu adalah akhir kesudahan hidupmu. Akhir kesudahan hidup menurut hadis tadi itu, ini ditongrokkan yugorgir. Nih, yugorgir nih ya. Ya, maksudnya apa? Husnul khotimah atau su'ul khotimah itu letaknya pada yugorgir. Pada saat ruh ini melepaskan cangkangnya, dia melepaskan kesingnya, dia melepaskan tubuh ini, apakah dia mengenal, menyaksikan Allah pada diri sendiri, atau pada saat itu dia dalam keadaan buta? Makanya orang yang di akhir kesudahan hidupnya dia bermakrifat, dia menyaksikan dan berliku dengan Allah, ini yang disebut namanya mati syahid. Mati syahid, mati yang telah menyaksikan Allah sempurna pada diri ini, zahir dan batin. Zahirnya sudah berupa tubuh, batinnya sudah berupa ruh. Makanya kumpulan tubuh dan ruh, penggabungan ruh dengan tubuh, maka itu yang disebut namanya dengan insan tuh nih. Sebut namanya insan. Nah. Maka siapa insan? Apa kata Allah? Al-insanu sirri. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain adalah diriku. Betul nggak? Maka insan itulah nyatanya diri Tuhan. Jadi insan itu bukan diri Bapak Ibu, ya. Insan itu
adalah nyatanya diri Allah. Allah itu yang mengatakan dirinya insan. Ya, bukan bapak ibu yang mengatakan diri bapak ibu insan. Diri bapak ibu nggak ada. Tak ada diri bapak ibu. Kalau diri bapak ibu tidak ada, maka siapa diri bapak ibu? Diri bapak ibu ini yang dikatakan namanya kenyataan Allah, wujud Allah. Kalaulah diri kita dikatakan kenyataan Allah, wujud Allah, maka diri insan itulah yang disebut Allah. Ini Allah katakan tuh. Maka zahirnya sudah bisa dilihat pada tubuh jasmani, batinnya sudah lihat dengan tubuh ruhani itu. Namun pahamilah hakikat akan rahasia diri Allah yang nyata sempurna pada insan itu tiada lain adalah tiada, tiada lain adalah kosong. Nih. Makanya segala yang wujud, segala yang ada asalnya daripada tiada, asalnya daripada yang kosong. Yang kosong itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah sebenarnya yang dikatakan maha ada. Maha ada itu aku, kata Allah. Jadi Allah mengatakan dirinya itu dengan kata-kata aku. Innani anallah. Ini dia. Innani anallah, sesungguhnya diriku adalah Tuhan yang bernama Allah. Ya, sesungguhnya diriku ini, ya, Tuhan yang bernama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud, yang ada dan yang nyata illa ana, melainkan aku. Itulah Allah tuh yang wujud mutlak. Ya. Kalau Allah itu wujud yang mutlak, maka segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, maka itulah kenyataan akan dirinya. Disitulah letaknya Allah itu segala yang ada. Allah itu segala yang wujud. Apa maksudnya Allah itu segala yang ada, segala yang wujud? Bahwa segala yang ada, segala yang wujud itu adalah diriku, kata Allah. Karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud secara mutlak. Namun diriku segala yang wujud, diriku segala yang ada, hakikatnya adalah tiada. Yang tiada itulah sebenarnya akan diriku. Yang tiada itu yang kosong. Yang kosong itu artinya yang hampa, yang tidak bisa disebut dengan kata-kata, tidak bisa diungkai dengan kalimat. Betul-betul kosong, Bapak Ibu. Kalau disebut, itu bukan aku. Nah, ya, itu bukan aku. Karena Allah itu tak bisa disebut. Namun kenapa mesti disebut? Disebut untuk menjelaskan akan rahasia dirinya sendiri. Makanya di situ dia bersifat. Walaupun Allah itu sifat, aku itu sifat, namun dirinya tiada bersifat. Ya, walaupun Allah itu sifat, namun tiada bersifat. Kenapa dikatakan Allah itu sifat, namun tiada bersifat? Pada saat diucapkan dengan kata-kata, maka bersifat dia. Namun walaupun bersifat, sesungguhnya dia tiada bersifat. Kalau tiada bersifat, berarti la sautun wala harfun.